Salam, selamat Hari Maritim Nusantara. Tanggal 13 Desember kita peringati sebagai Hari Maritim Nusantara. Hal ini adalah sebagai cikal bakal daripada Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Perdana Menteri Indonesia Insinyur Juanda sebuah deklarasi memperjuangkan bahwa ternyata beliau sejak dulu kala sudah menyadari, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa spesifik bentuk wilayah Nusantara ini berbeda dengan negara lainnya. Bahwa kita terdiri dari banyak pulau, berbeda dengan negara-negara yang ada di benua Asia, benua Eropa, atau negara yang lain, di mana kita itu akan menjadi satu apabila seluruh darat, laut itu adalah merupakan satu kesatuan. Nah, itulah telah menjadi pemikiran dari Perdana Menteri Juanda dalam memperjuangkan kepentingan Republik. Dihadapkan adanya upaya daripada Belanda saat itu masih membuat peraturan bahwa wilayah suatu negara hanya mencakup sekian mil dari darat. Nah, apabila dibatasi dengan demikian, tentu kita akan terpisah-pisah. Dan ternyata beliau berhasil memperjuangkan itu, sehingga kita menjadi negara kesatuan Indonesia yang tidak terpisahkan, baik darat dengan laut. Nah, di dalam hal ini, di dalam Hari Maritim Nusantara ini, Hari Nusantara ini, kami kembali mewacanakan, mengingatkan, selain potensi hambatan, di mana pernah saya sampaikan bahwa bangsa Indonesia akan terhubungkan, terkoneksi dengan erat apabila dihubungkan dengan laut, dengan air. Sudah sangat selayaknya sektor-sektor perairan, sektor-sektor kelautan kita harus benar-benar diperhatikan, didalami, diperbaiki pola konektivitas, kemudian pemberdayaan seluruh warga ataupun pengusaha-pengusaha industri maritim harus diseriusi, tidak hanya sebatas diwacanakan, sehingga diharapkan potensi-potensi yang ada di Indonesia yang spesifik, yang tidak dimiliki oleh negara lain, akan terdongkrak. Kita harus mencari potensi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang salah satu keunggulan negara kita adalah sumber daya laut dalam perairan yang dangkal. Perairan kita, perairan Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, bila dibandingkan dengan wilayah lain itu berbeda, tentu sangat berbeda. Dan kekayaan kita tentu sebenarnya bisa dikembangkan kembali, kekayaan ikan-ikan yang ada di laut. Begitu diketahui perairan kita itu diapit oleh pulau-pulau, sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan juga masih tergolong dangkal. Ya, ekosistem yang ada di laut itu sebenarnya masih memungkinkan untuk ditata, sehingga kelautan Indonesia akan lebih kaya lagi dengan ikan-ikan, menarik ikan-ikan dari seluruh samudra masuk ke Indonesia, dengan mengembangbiakan hal-hal yang ada di dalam laut Indonesia. Itu sangat memungkinkan, sehingga Indonesia diharapkan ke depan akan menjadi penghasil ikan terbesar di dunia. Itu bisa dilakukan. Apabila Anda tidak percaya, beri kita peluang untuk hal itu, akan kita wujudkan itu. Pencocokan terumbu-terumbu karang, ekosistem daripada laut itu kita buat sedemikian rupa. Ya, itu hubungan dengan salah satu potensi. Kemudian potensi pengembangan hal kita spesifik di bidang maritim. Kalau kita melihat Dubai, memang agak terlalu jauh ya, tetapi lihat judul Dubai itu sebagai kota maritim katanya. Saya bingung dari mana jalannya Dubai itu sebagai kota maritim.
Sebenarnya Indonesia sangat berpotensi untuk menciptakan kota-kota indah berupa seafront atau riverfront, menjadi tempat-tempat bisnis baru, baik mungkin di pertemuan antara pulau, contohnya selat yang ada di Jakarta ke Sumatera, selat Natuna, selat antara Kalimantan dengan Sulawesi, dengan perataan sedemikian rupa sehingga antara pulau-pulau itu kita ciptakan situasi yang indah, menjadi tempat hunian yang baru untuk wilayah ekonomi maritim, baik mungkin pendirian industri, pelabuhan, kota-kota seafront, dan banyak hal. Tapi itu mungkin memerlukan perjuangan yang berat, karena itu mungkin juga akan disoroti oleh negara lain, termasuk juga mungkin nanti berbagai hal. Tapi memang semua hal yang akan kita lakukan tetap pasti akan disoroti negara lain. Ini hanya tergantung bagaimana diplomasi kita terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Sebagai contoh, ternyata saya baca tadi, potensi perairan, ya, penggunaan jalur pelayaran Natuna, mulai dari Natuna ke wilayah sampai ke Kepulauan Riau, sepanjang Kepulauan Riau, selanjutnya sepanjang Selat Melaka, itu berpotensi hanya dari jasa pandu terhadap kapal-kapal, baik mungkin yang akan masuk ke pelabuhan Singapura ataupun lainnya, ternyata bisa mencapai sampai 360 triliun kemungkinan bisa pendapatan negara. Jadi saya berpikir kalau dikatakan biaya pembangunan ibu kota 360 triliun, ternyata bisa hanya dari situ, gitu. Dan itu ternyata hanya potensi sebagai jasa pandu. Kita belum melihat kemungkinan bila kita membuka itu menjadi sub pelabuhan internasional selain pelabuhan Singapura. Saya yakin akan jauh lebih besar potensi yang didapat income daripada negara. Jadi di Hari Maritim, saya Hari Nusantara ini, kami kembali mengingatkan sudah saatnya kita, para pejuang-pejuang diplomasi kepentingan Republik ini, untuk berjuang. Bagaimana saya katakan, kita harus mencari cara untuk mengangkat jumlah APBN Indonesia yang kecil itu, bila dibandingkan dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang, sangat jauh. Sehingga nanti dengan terdongkraknya APBN, kemampuan kita untuk membangun wilayah Republik ini akan lebih kuat. Jadi sudah sangat selayaknya para diplomator yang ada di Republik ini terhadap kekuatan di dunia memperjuangkan kepentingan Indonesia. Salah satunya kepentingan pengelolaan sedemikian banyak potensi, mulai dari sepanjang Natuna sampai sepanjang Selat Melaka sampai Sabang. Bahkan dihadapkan dengan Hari Nusantara, banyak lagi potensi-potensi yang kita bisa soroti. Itu semua adalah tergantung bagaimana niatan kita dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai wilayah memiliki spesifikasi unik yang menjadi disebut wilayah Nusantara. Apakah kita akan bisa merubah hambatan-hambatan Nusantara? Namun sebelumnya saya ingin sampaikan lagi, saya teringat kembali, sebagai bangsa maritim terbesar dunia, sudah sangat selayaknya Indonesia menseriusi membangkitkan kemampuan Indonesia di bidang maritim. Secara khusus, kemampuan Indonesia dalam industri kapal, kemampuan Indonesia dalam pelayaran harus bisa dengan loncatan mengejar ketertinggalan yang jauh. Karena kita tahu kelemahan kita, karena saya katakan bahwa
bahwa kita hanya bisa berinteraksi dengan orang luar secara perdagangan besar hanya dengan melalui laut. Dan dihadapkan dengan itu, saya sendiri sudah pernah menyampaikan, sangat memungkinkan kita akan menciptakan sarana transport lebih besar di laut, tapi tidak perlulah kita sampaikan. Mungkin hanya ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, sehingga di hari Nusantara ini ayah kita seluruhnya kembali mengingat bahwa kita adalah bangsa maritim. Kami berharap Bapak Kemenko Maritim supaya lebih maksimal menyoroti bidang beliau sendiri maritim. Kita tidak ingin beliau kesana kesini mengurusi sana sini bidang maritim terlantar, sehingga karena semua nanti akan tercantum dalam sejarah pada pembangunan tahap tahun sekian sampai tahun sekian, 10 tahun dari sekian, apa yang dilakukan. Kita tidak ingin, kita tetap berniat baik. Seperti kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang. Tentu apa yang kita berbuat akan abadi, akan diingat. Demikian yang perlu kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini akan berguna. Mohon maaf apabila hal yang kurang tepat. Terima kasih. Selamat Hari Nusantara.